Mawar merah dalam kaca. Cerita pendek karya Ian Sumatika. Niken menatap lembar demi lembar skripsinya yang penuh coretan tinta merah dengan senyum getir. Selalu saja ada yang dikoreksi. Entahlah, ia tak mengingat lagi ini sudah bimbingan yang keberapa kali. Hasilnya senantiasa seragam. Revisi lagi. Dosen killer itu kembali mengobrak-abrik skripsimu ya, Ken? Sudah kuingatkan sejak awal. Kamu jangan pilih dia sebagai dosen pembimbing. Sudah tahu track record si botak itu begitu. Kamu tetap saja nekat. Suara cempreng Mona membuyarkan lamunan Niken. Sebenarnya Niken tak ingin berdebat lagi dengan Mona, sahabat terbaiknya sejak SMP. Hingga kini mereka sama-sama kuliah di program studi biologi di salah satu universitas negeri di Bali. Ia sudah memutuskan memilih Prof. Pramono sebagai pembimbing skripsinya dengan sejumlah reputasi buruk yang menyertainya. Kini ia harus siap dengan segala risiko dan pilihannya itu. Memang tidak ada jalan mulus jika berurusan dengan pakar mikrobiologi satu ini. Apa yang dikoreksi Prof. Pram tidak mengada-ada kok. Semua itu dia lakukan untuk kesempurnaan skripsiku. Aku memang kurang detail dalam memaparkan hasil penelitianku. Niken mencoba meyakinkan sahabatnya. Apa yang dilakukan Prof. Pramono memang yang terbaik untuk kesempurnaan skripsinya. Mona mengernyitkan keningnya. Terus terang, ia kagum dengan kesabaran sahabatnya menghadapi dosen killer satu ini. Hanya mahasiswa terbaik yang punya nyali berurusan dengannya. Ingat nih Ken, ini hanya skripsi, bukan tesis, apalagi disertasi. Melihat skripsimu, aku seperti melihat penelitian akhir mahasiswa program doktoral. Kamu itu mahasiswa terbaik di kampus ini. Jangan sampai hanya gara-gara skripsi, studimu tak kelar-kelar. Lihatlah, aku dan semua teman kita yang grade-nya jauh di bawah kamu sudah siap-siap sidang akhir. Sementara skripsimu entah kapan akan di ACC pembimbingmu. Teriak Mona bernada khawatir. Niken sudah hafal betul kalimat sumpah serapah apa lagi yang akan terlontar dari mulut ceriwis Mona. Sahabatnya itu selalu menyalahkan pilihannya. Bagi Mona, memilih Prof. Pramono sebagai pembimbing skripsi adalah sebuah bencana. Sudahlah Mona,
Lebih baik kita makan siang saja. Aku perlu banyak asupan nutrisi bergizi agar kuat begadang untuk menyelesaikan skripsi ini, ujar Niken, seraya menyeret tangan Mona menuju kafetaria di belakang kampus. Tinggal sepekan lagi, deadline bagi mahasiswa untuk mendaftarkan keikutsertaannya pada ujian akhir. Bayang-bayang kegagalan berkelebat di benak Niken begitu menatap lembar-lembar skripsinya yang masih penuh coretan tinta merah. Jika hari ini revisinya masih juga ditolak, itu artinya ia harus melupakan impiannya untuk menyandang gelar sarjana semester ini. Niken resah. Ia merasa telah begitu gegabah mempertaruhkan masa depannya kepada pria separuh baya di hadapannya. Pria bersuara berat yang selama ini menjadi momok paling menakutkan sebagian besar mahasiswa di kampusnya karena pelit nilai. Jika tidak terpaksa, tidak ada mahasiswa yang rela menjadi bimbingannya. Sebaliknya, Niken justru menyodorkan diri dan dengan penuh kesadaran menuliskan nama dosen killer itu sebagai pembimbing utama skripsinya. Kamu gila, Ken. Serius kamu memilih Prof. Mamono sebagai pembimbing skripsimu? Kamu cari penyakit. Masih ada kesempatan untuk mengganti dosen pembimbingmu. Peringatan Mona kembali terngiang-ngiang di telinganya. Sahabatnya yang selama ini selalu mendukungnya, membeberkan barisan panjang dosa-dosa sang guru besar yang membuat banyak mahasiswa frustasi. Niken sayang, aku sudah mengingatkanmu. Jangan salahkan aku jika nanti kelancaran studimu terlambat gara-gara salah pilih pembimbing. Mana ada sih mahasiswa bimbingannya yang lulus dengan mulus? Kamu sudah menjerumuskan dirimu pada kesulitan terbesar, Niken. Saat itu, Niken hanya tersenyum menanggapi ocehan Mona. Di benak Niken, Prof. Pramono adalah sosok dosen yang sempurna, cerdas, berwibawa, teliti, tegas, dan disiplin. Caranya menyampaikan materi kuliah juga sangat praktis, efisien, dan detail. Sehingga begitu mudah bagi Niken untuk memahaminya. Prof. Pram tidak seburuk apa yang kau dan teman-teman bayangkan. Dia tak pernah mempersulit mahasiswa. Buktinya, aku selalu mendapat nilai sempurna untuk setiap mata kuliahnya. Dia tidak killer, tepatnya tegas dan disiplin. Dia memberikan nilai sesuai usaha dan perjuangan yang dilakukan mahasiswa. Banyak kok teman-teman kita yang mendapat nilai bagus darinya. Yang penting semuanya didapat dengan cara jujur, tidak nyontek, sergah Niken. Namun, kini Niken mulai ragu. Benar kata Mona,
ia telah menjerumuskan diri pada kesulitan terbesar. Skripsinya tak kunjung rampung. Selalu saja ada yang dikoreksi. Mulai dari pemaparan yang bertele-tele, tidak fokus, hingga penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Tiba-tiba, Niken merasa menjadi mahasiswa paling bodoh sedunia. Niken sudah diambang keputusasaan. Jika hari ini skripsinya tidak juga di ACC, ia sudah membulatkan hati, mengulang dari nol, mengganti materi penelitian, sekaligus mengganti pembimbing utama skripsi. Masih ada beberapa poin yang perlu direvisi pada bagian kesimpulan, tapi tidak terlalu mendasar. Sekarang pulanglah, langsung revisi bagian yang ditandai. Sore ini juga kamu bisa langsung serahkan revisinya. Kamu tidak punya banyak waktu. Pendaftaran ujian skripsi tinggal beberapa hari lagi, bukan? Ingat, jangan temui aku di kampus. Aku tunggu kamu di rumahku nanti pukul 5 sore. Ada hal penting yang ingin kusampaikan kepadamu. Suara berat itu membuyarkan lamunan Niken. Dadanya yang selama ini sesak, seolah-olah terimpit berjuta-juta ton beban, mendadak terasa lega. Niken menatap-nanap wajah Prof. Pramono yang datar tanpa ekspresi. Benarkah? Apakah saya sudah bisa ujian skripsi, Prof? Kata Niken takjub. Tentu saja. Kamu sudah mengikuti semua proses dengan baik. Aku tidak ragu-ragu lagi melepasmu berhadapan dengan para dosen penguji. Siapkan dirimu dengan baik, kata pria itu, menyodorkan secari kertas berisi alamat rumahnya sambil mempersilahkan Niken keluar dari ruangannya. Niken merasakan dadanya bergemuruh. Perasaan bahagia campur aduk dengan rasa penasaran. Mengapa bimbingan terakhirnya harus dilakukan di rumah Prof. Pramono? Hal penting apa yang ingin disampaikan pria itu? Beribu pertanyaan berputar dalam kumparan pikirannya. Tenang, Niken. Semuanya akan baik-baik saja. Bisik hatinya memberikan kekuatan. Masuklah, aku sudah menunggumu. Prof. Pramono mengembangkan tangannya, mempersilahkan Niken duduk di sofa merah marun. Kali ini, suara berat itu terdengar begitu ramah di telinga Niken. Tidak seperti biasanya. Datar dan penuh formalitas. Sambutan hangat itu menjadi penyemangat bagi Niken untuk menyerahkan 3 lembar halaman yang terakhir kali dikoreksi oleh pembimbing utamanya itu. Mudah-mudahan
tidak ada lagi revisi. Dua menit berlalu. Pria itu masih tekun mengamati kata demi kata di kertas putih itu. Seolah tak boleh ada yang sampai terlewati. Senyap menyergap. Tanpa sadar, Niken menatap lekat wajah pria parubaya di hadapannya yang selama ini dikaguminya. Wajah yang tak pernah tersenyum. Namun entah kenapa, Niken merasakan ada kesejukan yang mengaliri setiap sudut di hatinya. Setiap tatapan mata mereka bertemu. Ya, Niken merasa Prof. Pramono selama ini sering memperhatikannya. Setiap jadwal Niken penelitian di laboratorium mikrobiologi, dosen ini selalu hadir untuk sekadar menanyakan perkembangan penelitiannya. Boleh jadi hanya kebetulan, tapi apakah mungkin ada kebetulan yang selalu berulang? Sudah, Keke. Kamu menatapku seperti seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Apakah ada yang salah dengan wajahku, Keke? Tawa Prof. Pramono pecah berderai. Ini untuk pertama kalinya Niken mendengar pria itu tertawa selepas itu. Jangankan tertawa, segurat senyum tipis pun tak pernah menghiasi sudut bibirnya. Yang membuat Niken makin terkesiap. Pria itu mengucapkan nama kecilnya dengan sangat fasih. Keke. Hanya Mama yang memanggil namanya seperti itu. Urusan skripsimu sudah selesai, Keke. Tak ada yang perlu dibahas lagi. Sekarang kita berbicara masalah lain saja. Atau kamu belum puas menatap wajahku? Kali ini Prof. Pramono terbahak-bahak. Kedua pundaknya sampai berguncang hebat. Dengan tatapan menggoda, dia menjatuhkan tubuhnya di sofa yang diduduki Niken. Dulu, waktu aku masih seusia kamu, banyak gadis yang mengejar-ngejarku. Banyak yang ingin menjadi pacarku. Tapi, cintaku sepenuhnya sudah kuserahkan kepada seorang perempuan yang akhirnya meninggalkanku begitu saja. Dia sangat cantik. Wajahnya sangat mirip dengan kamu, Keke. Saat pertama kali melihatmu di kelas mikrobiologi, aku seperti dipertemukan kembali dengan bidadari di masa laluku. Katanya dengan suara serak. Niken mencoba bergerak untuk menjauhkan jarak duduknya dengan Prof. Pramono. Namun tanpa diduga, pria itu justru memeluk pundaknya dengan erat. Begitu erat, sehingga darahnya seolah-olah berhenti mengalir beberapa saat. Niken bergidik ngeri. Rangkaian cerita buruk tentang dosen binal yang menjebak mahasiswanya di saat merampungkan tugas akhir berkelebat di benaknya. Hari ini aku sengaja mengundangmu kemari karena ada hal penting yang ingin kusampaikan kepadamu. Prof. Pramono semakin mengencangkan pelukannya di pundak Niken.
Namun, Niken tak melihat ada benar birahi yang memancar dari kedua bola mata pria tinggi kekar itu, yang kini tampak merah. Ada bulir air mata di sana. Ikuti aku, Keke. Nanti kamu akan tahu semuanya, katanya, seraya menggandeng tangan Niken memasuki sebuah kamar bercat merah muda. Tak ada yang istimewa dengan kamar merah muda itu. Hanya ada bok bayi dan sebuah meja rias di sana. Mata Niken langsung terbelalak begitu mengamati satu foto berukuran besar berfigura keemasan yang terpajang di dinding kamar, tepat di atas bok bayi. Ada sosok pria gagah dan perempuan cantik tersenyum sumringah mengapit bayi cantik dan menggemaskan. Wajah perempuan cantik dan bayi itu sangat dikenal Niken. Foto itu sama persis dengan foto yang dipajang Niken di kamar tidurnya. Selembar foto yang selalu diciuminya sambil menangis ketika merindukan mamanya. Namun tak ada wajah pria gagah di foto miliknya. Rupanya Mama sengaja menggunting bagian itu agar Niken tak pernah lagi menanyakan keberadaan Papa. Setiap kali Niken bertanya, kenapa tak ada foto Papa di sana? Mama selalu menjawab, Papa sudah meninggal saat dirinya masih dalam kandungan. Sekarang kamu sudah tahu semuanya, Keke. Kamulah bidadari mungilku yang sudah bertahun-tahun lenyap seperti ditelan bumi. Papa selalu berusaha mencarimu, Nak. Tapi semuanya buntu karena keluarga mamamu juga sudah pindah dari Yogyakarta. Entah kemana. Prof. Pramono tak kuasa membendung tangisannya. Niken semakin terpana begitu membuka sebuah peti kayu jati yang di dalamnya tersimpan 100 lembar lebih foto berukuran 10R. Semuanya foto dirinya yang diambil secara candid di lingkungan kampus. Sejak kamu mengambil mata kuliah mikrobiologi, Papa sudah yakin kamu itu anakku. Mamamu memang menghilangkan Pramono di belakang namamu. Tapi Niken Indah Pratiwi itu nama pemberian Papa. Keyakinan itu membuat Papa diam-diam selalu memotretmu dalam setiap kesempatan. Papa sengaja membeli kamera dan lensa telezoom agar bisa mengabadikan wajahmu dari jarak jauh tanpa khawatir membuat kamu merasa terusik. Suatu hari, Papa mengikutimu saat pulang ke rumah. Dan keyakinan itu semakin kuat karena Papa melihat nenekmu membukakan pintu gerbang. Papa tidak tahu, ternyata keluarga mamamu juga pindah ke Bali, tempat di mana Papa ingin mengasingkan diri karena dipaksa berpisah dari mamamu dan kamu, Nak. Tanpa diminta,
Prof. Pramono kemudian menceritakan perpisahannya dengan Mama Niken. Pernikahan mereka memang tidak mendapat restu dari kakek Niken dengan alasan perbedaan keyakinan. Apalagi saat itu Pramono muda masih kuliah dan tidak punya pekerjaan, sehingga pintu restu itu makin tertutup rapat. Namun, kami harus secepatnya menikah. Apalagi saat itu usia kandungan mamamu sudah 7 bulan. Ketika 2 bulan kemudian kamu lahir, Papa sudah mendapat pekerjaan sambil tetap berusaha menyelesaikan kuliah. Meskipun hidup prihatin, kehadiran kamu membuat Papa dan Mama sangat bahagia. Namun, kenapa ketika kamu berusia 1 tahun, Mamamu pergi, meninggalkan Papa dengan membawa dirimu? Mamamu hanya meninggalkan selembar surat yang meminta Papa tak usah mencari kalian, karena Mamamu akan menikah dengan pria pilihan kakekmu. Prof. Pramono menghela napas panjang. Tampak jelas ia berusaha mencoba menekan rasa sedihnya agar mampu meneruskan cerita. Keke, kamu ambil kotak kaca di box bayi itu. Di dalam kotak kaca itu tersimpan hadiah yang semestinya Papa serahkan saat ulang tahun pertamamu 20 tahun silam. Papa selalu merawat benda itu dengan baik dan meletakkannya di box bayi itu, karena di tempat itu Papa untuk terakhir kalinya mencium bibir mungilmu sebelum kakekmu merampas mamamu dan dirimu dari pelukan Papa. Hadiah itu tetap Papa simpan karena Papa yakin suatu saat Papa punya kesempatan untuk menyerahkan langsung hadiah itu kepadamu. Dengan berlinang air mata, Niken membuka kotak kaca yang dikelilingi dengan pita berwarna merah itu. Sekuntum mawar merah terbuat dari kain satin tersimpan manis di dalamnya. Aroma arum mawar memenuhi ruangan. Mawar merah itu adalah dirimu yang senantiasa menyebarkan kearuman. Sementara tangkai mawar yang penuh duri itu adalah Papa yang senantiasa akan menjaga dirimu dari berbagai gangguan. Tak ada lagi yang akan bisa memisahkan kita, Keke. Niken menghambur ke dalam pelukan Prof. Pramono. Ditumpahkannya tangisan kebahagiaan itu di dada bidang pria yang selama ini sangat dikaguminya. Pria yang diam-diam senantiasa menatapnya dengan pijar penuh cinta dan kerinduan.